Halo, Assalamualaikum, selamat siang Sobat Sehat Rumah Sakit Sarimulya. Selamat bergabung kembali di podcast Kesehatan Rumah Sakit Sarimulya bersama saya Dr. Lady Sarah. Hari ini kita tentunya akan bahas seputar kesehatan kembali. Dan hari ini tema kita adalah mengenal hepatitis dan apa itu hepatitis. Tentunya hari ini saya nggak sendiri ya, saya ditemani oleh seorang dokter. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Sarimulya. Kita sambut saja Dr. Bernadette Maria Sunjaya, spesialis penyakit dalam. Halo dok, selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan dulu sebelumnya, saya Dr. Bernadette Maria Sunjaya, spesialis penyakit dalam. Jadi di sini nanti saya akan dipandu sama Dr. Lady ya untuk mengenai hari ini kita mau membahas apa. Nanti akan jadi harus tonton terus. Oke, makasih ya dok ya udah mau balik lagi nih bergabung di podcast. Betul banget. Nggak bosan ya dok ya? Enggak, kali ini kan baru pertama kali ketemu nih. Iya. Oke, seperti yang saya singgung tadi dok, kita mau tahu nih mengenal hepatitis. Apa itu hepatitis? Mungkin sobat sehat di rumah atau yang lagi dengerin di mana aja live kita saat ini masih asing nih dengan hepatitis, atau ada pernah dengar tuh hepatitis atau pernah tuh disuruh periksa hepatitis cuma nggak tahu tuh apa itu hepatitis ya. Kan sekilas itu penyakit infeksi pada hati, biasanya orang awam taunya seperti itu ya. Infeksi pada hati biasanya disebabkan oleh virus misalkan seperti itu. Mungkin di sini kita akan membahas ya dok ya, penyebabnya, gejalanya seperti apa, kemudian berbahaya nggak sih penyakit ini dok. Nah, Siap. terus obatnya bagaimana kalau ada infeksi, terus pencegahannya seperti apa. Nah, itu akan kita bahas hari ini bersama Dr. Bernadette. Oke, kita mulai aja kali ya dok ya. Mungkin kita harus tahu dulu nih, hepatitis. Apa itu hepatitis dok? Siap. Kita mulai dari apa itu mengenai definisi, atau kita harus tahu dulu hepatitis itu bagaimana. Jadi kalau kita bicara secara umum, hepatitis itu adalah suatu penyakit hati yang ditandai dengan adanya peradangan atau ada inflamasi pada bagian hati. Kalau kita lihat secara umum seperti itu, tapi nanti kalau secara histologis atau secara mikroskopis, jadi ketika dilihat di bawah mikroskop, nanti itu ada gambaran seperti nekrosis atau kematian sel pada sebagian atau seluruh dari lobus hati tersebut. Jadi semua yang bisa menyebabkan peradangan itu kita bisa sebut dengan hepatitis. Itu dulu dok untuk definisi dok. Pokoknya dia peradangan di hati ya dok. Iya ya? Betul. Untuk misalkan hepatitis ini tentu ada penyebabnya ya dok ya, tadi ya kata dokter ada infeksi virus, terus apa lagi dok? Jadi begini dulu, untuk penyebab tuh kita bagi dua. Okay. Mungkin bagi banyak orang akan mengenalnya sebagai virus yang kita kenal dengan virus hepatitis. Yeah. Dia ada A sampai E, virus hepatitis A, virus hepatitis B, C, D, dan E. Dan kalau penyebab yang lain adalah bagaimana apapun inflamasi sistemik atau hal yang bisa menyebabkan terjadinya peradangan pada hati. Paling sering itu penyebabnya adalah seperti obat-obatan. Kalau kita lihat obat-obatan yang paling sering menyebabkan terjadinya hepatitis adalah paracetamol yang dikonsumsi dalam jumlah berlebihan yang nanti bisa menyebabkan terjadinya peradangan pada hati. Dan yang kedua, bisa jadi itu penyebabnya adalah autoimun, kita bilang autoimun hepatitis, atau yang ketiga seperti fatty liver atau perlemakan hati, itu bisa juga menyebabkan hepatitis. Atau orang yang konsumsi alkohol. Nah, konsumsi alkohol berlebihan itu juga bisa menyebabkan terjadinya hepatitis. Jadi, atau yang terakhir nih, inflamasi sistemik misalnya pada pasien yang sakit berat, infeksinya berat atau sepsis parah, itu bisa menyebabkan terjadinya kerusakan hati juga. Jadi kalau kita bilang penyebabnya itu cukup banyak untuk penyebab dari hepatitis tersebut. Cuma memang yang paling awam, yang harus kita ketahui dan harus kita pahami adalah mengenai virus. Itu yang karena yang berbeda dari yang lain. Kalau yang penyebab yang lain kan kita hentikan faktor pencetusnya tersebut, nanti inflamasi itu akan membaik. Nah, kalau virus itu berbeda. Jadi nanti kalau yang mungkin nanti yang dibahas di sini kelihatannya tentang virusnya tersebut ya dok ya, karena kan yang paling awam, yang paling sering penyebabnya dari virus tersebut dok. Jadi memang karena paling sering virus ya dok ya. Kalau yang dokter sebutkan lain-lain kayak obat, autoimun itu ada, cuma biasanya jarang ya dok ya. Jarang. Nah tadi dokter Bernadette udah nyebutin nih hepatitis itu ada
A, B, C, D, E kayak alfabet ya dok ya, A, B, C, D, E gitu. Mungkin bedanya apa nih dok? Kok banyak betul nih jenis A, B, C, D, E-nya ini dok? Mungkin dokter Bernadette bisa jelasin perbedaan dari hepatitis ini. Siap. Sebenarnya virus hepatitis ini kan yang paling awam, yang paling sering, yang paling umum ditemui kan hepatitis A, B, C. Nah, kalau yang hepatitis A itu nanti mungkin akan kita bahas satu persatu dulu. Nanti akan dibahas mengenai bagaimana perbedaannya, tapi penyebabnya dari virus itu sudah berbeda. Nah, virus hepatitis D ini campuran dari sebagian virus RNA dan juga sebagian virus DNA dan juga hepatitis B. Itu untuk virus hepatitis D. Sedangkan virus hepatitis E itu dia punya gejala yang menyerupai hepatitis A. Jadi mirip. Jadi mungkin yang tiga besarnya yang harus dikupas lebih tuntas adalah A, B, dan C. Karena kalau yang D itu mirip dengan hepatitis B, kalau yang E itu mirip dengan hepatitis A. Kurang lebih seperti itu, dok. Oke. Jadi kalau untuk penyebabnya itu ya dok ya tadi untuk A, B, C, D itu mirip seperti B, kalau E itu mirip seperti A karena virusnya hampir sama ya, gabungan misalkan seperti itu. Nah untuk utamanya di virus itu ya dok ya perbedaannya. Nah kalau untuk gejalanya bagaimana dok? Untuk A, B, C itu perbedaan dari gejala penyakitnya itu seperti apa? Ada perbedaannya juga kah atau kurang lebih sama hanya nanti dari virusnya aja atau gimana tuh dok? Siap. Jadi kalau kita tahu hepatitis A, kita bicara mengenai hepatitis A dulu. Hepatitis A itu kan sebenarnya penularannya lewat fekal oral. Kita bilang lewat makanan yang terkontaminasi. Jadi ketika pasien itu mulai ada makanan yang mungkin nggak higienis yang mengandung virus hepatitis tersebut, biasanya dia butuh waktu 1 bulan sampai menimbulkan gejala. Nanti kalau kita bilang ada 3 fase yang pada saat hepatitis A tersebut, 3 fase atau 3 gejala pada hepatitis A tersebut. Fase pertama adalah fase prodromal atau preikterik. Jadi fase sebelum pasien itu sakit kuning. Jadi nanti ada yang namanya tuh flu-like symptom. Jadi pasien itu kalau pada saat datang ke tempat kita, setelah 1 bulan dia terkena virus tersebut, dia hanya mengeluhkan dia seperti orang yang sakit pilek. Ada demam, ada mual muntah, ada nyeri otot. Jadi gejalanya mirip dengan, jadi makanya sulit dibedakan dengan penyakit flu. Nah, yang baru terlihat adalah ketika 2-4 minggu kemudian pasien itu ada mulai masuk fase ikterik di mana pasien itu badannya mulai menguning. Dan kalau nanti kita periksakan lab akan mulai ada gangguan dari fungsi gangguan atau kerusakan sel hati tersebut. Nah, yang terakhir fase terakhir baru fase kan hepatitis A itu nanti bisa sembuh sendiri tuh. Baru nanti fasenya adalah fase penyembuhan yang nanti bisa berlangsung hingga 6 bulan. Itu untuk hepatitis A. Jadi ada sedikit perbedaan untuk gejala yang timbul. Nah, kalau hepatitis B dan C itu pada saat dia sifatnya akut, kebanyakan sifatnya bisa ada asimptomatik atau tidak ada gejala, atau bersimptomatiknya ada gejala di mana pasien itu langsung badannya ada demam, ada mual muntah, ada juga kuning. Jadi berbeda dulu untuk gejala di awalnya. Tapi kurang lebih gejalanya sama karena kan intinya adalah infeksi virus, adanya infeksi pada atau peradangan pada hati tersebut dan yang menyebabkan kenapa timbul gejala seperti demam, mual muntah, badan kuning tersebut. Jadi mungkin urutan gejalanya yang berbeda, tapi kalau sekilas nanti ditanyakan gejalanya kurang lebih sama, dok. Lebih sama ya dok ya. Yeah. Jadi kalau untuk hepatitis A ini dia lebih sering akut ya dok ya. Sifatnya sifatnya tuh akut. Jadi nanti kan karena dia dalam 1 bulan setelah dia terinfeksi virus tersebut, nanti dia langsung menimbulkan gejala dan nanti dia bisa sembuh sendiri. Kalau hepatitis A itu. Oke. Jadi lebih kalau hepatitis A tuh ke makanan ya dok ya. Dia menularnya biasanya kalau kita ini dari makanan itu yang bisa terinfeksi ke tubuh gitu dok. Betul. Jadi kalau kita lihat dari prevalensinya hepatitis A tuh paling sering dari tempat yang higienitasnya kurang bagus, atau tempat yang padat pemukiman penduduknya. Nah, jadi
kalau kita lihat berarti memang hepatitis A ini memang gampang banget menularkan, terutama pada pasien-pasien yang higienitasnya kurang bagus. Iya. Ini kalau hepatitis A, penularannya lewat fekal oral itu kayak. Kalau untuk B sama C itu seperti apa dok penularannya, dan apakah bahayanya bagaimana dok antara A, B, C ini dok? Oke, jadi kalau hepatitis B dan C ini dia punya khas sendiri masing-masing. Kurang lebih sama ya. Jadi hepatitis B dan C ini dia bisa ditularkan secara vertikal. Jadi langsung dari ibu yang sedang menderita hepatitis B, dia akan menularkan ke bayinya. Atau lewat horizontal. Horizontal itu adalah penyebab yang lain. Penyebab yang lain itu adalah lewat darah. Lewat darah itu bisa berupa penggunaan jarum suntik atau lewat cairan tubuh. Cairan tubuh itu yang bisa menyebabkan penularan tersebut adalah cairan tubuh yang ada di cerebrospinal atau di bagian otak, cairan otak. Kemudian di bagian perut, cairan asites atau cairan paru atau cairan pleura, itu bisa menyebabkan kenapa terjadinya penularan tersebut. Dan selain itu bisa juga dari hubungan seksual. Jadi kalau misalnya hepatitis B dan C ini biasanya bisa menularkannya lewat hubungan seksual. Dari satu orang yang terinfeksi virus hepatitis B bisa menularkan virus hepatitisnya melalui hubungan seksual. Oke, itu tadi penularannya dok. Tadi dokter Bernadette ada yang nyinggung nih masalah yang vertikal ya dok ya, dari ibu hamil ke bayinya. Nah, misalkan ya ini pasiennya ini lagi hamil dok, dia punya mengidap hepatitis. Nah, biasanya ini hepatitis B ya dok ya. Nah, itu apakah nanti menularkan juga ke anaknya? Terus bagaimana nih penanganannya nih dok? Oh baik. Ibu hamil yang mengidap hepatitis. Kan kita tahu kalau yang nanti misalnya hepatitis kan ada ABC yang utama ya, yang paling sering pada di Indonesia. Kalau hepatitis A kan memang nanti pengobatannya cukup simptomatik atau sesuai gejala, di mana nanti untuk virus tersebut bisa sembuh sendiri. Untuk penanganan khusus tidak ada. Nah, kalau misalnya untuk hepatitis B, jadi kita harus tahu dulu. Pasti nanti pada saat pasien itu mau menikah, pasti akan ada namanya pemeriksaan hepatitis. Dan pada saat pasien hamil trimester pertama pun akan dilakukan screening untuk pemeriksaan hepatitis. Itu sudah seperti menjadi kewajiban kalau di Indonesia ini. Nah, ketika pasien itu sudah terinfeksi virus hepatitis B, kita nanti akan evaluasi lagi pada saat sudah trimester 3. Jadi pada saat trimester 3 atau pada saat usia pasien kehamilan 28 minggu itu akan diperiksa lagi dok. Yang pertama diperiksa adalah kadar HBV DNA-nya dan kadar AST. Kadar ALT atau SGPT. Jadi ini nanti yang dilihat kan ada kadar ALT sama kadar HBV DNA. Nah, ALT ini mungkin orangnya kalau sering melihat di mana di lab itu bukan namanya ALT sih, namanya yang dikenal adalah SGPT. Ini adalah salah satu pemeriksaan untuk penanda yang spesifik untuk cedera pada hati. Bukan untuk melihat fungsi hati ya, tapi untuk melihat kerusakan pada sel hati tersebut. Nah, kalau kadar HBV DNA itu apa? Kadar HBV DNA ini untuk melihat berapa sih jumlah virus yang ada hepatitis B yang ada pada pasien tersebut. Dua ini yang nanti akan dievaluasi pada saat pasien itu sedang hamil dengan hepatitis B, terutama pada trimester ketiga. Jika nanti kadar HBV DNA-nya ini 2 kali 10 pangkat 6, nanti pasien itu mulai mendapatkan antivirus untuk mencegah transmisi. Kenapa? Karena jumlahnya kan cukup banyak. Dengan jumlah yang cukup banyak ini, pasien tersebut harus diberikan pemberian antivirus tersebut dari trimester 3 sampai 3 bulan kehamilan atau 12 minggu setelah melahirkan. Jadi nanti pemberian antivirus itu fungsinya untuk mencegah transmisi, mencegah adanya penularan dari ibu ke janin tersebut. Makanya untuk penyakit dengan hepatitis B tersebut, pengobatannya baru di trimester ketiga. Kenapa nggak di trimester pertama atau kedua? Karena obat tersebut bisa nanti menularkan, bersifatnya teratogenik, bisa ditularkan lewat ke bayinya. Kecuali memang pasien itu sudah ada tanda-tanda
ada penyakit hati yang kronis yang nanti misalnya ada tanda-tanda ke arah sirosis. Misalnya pasien ada muntah hitam, ada BAB hitam, itu nanti baru bisa dimulai pengobatan dari antivirus tersebut. Nah, gimana kalau hepatitis C? Nah, berbeda lagi kalau hepatitis C. Hepatitis C ini kan pengobatan antivirusnya berbeda nih dari hepatitis B. Nah, kalau hepatitis C itu tidak memerlukan, pada saat pasien itu hamil, pengobatan hepatitis C otomatis akan dihentikan karena dia kurang bersifat teratogenik. Bahkan kalau pasien pun yang misalnya sebelum hamil pun sudah menderita hepatitis C, kita pasti akan memberikan konseling terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan memberikan konseling untuk menunda bayinya dulu kalau misalnya kadar virusnya banyak, atau yang kedua, jika memang pasien itu tidak sengaja hamil pada saat pasien itu masih mendapatkan pengobatan antivirus, ya berarti pengobatan antivirusnya yang kita stop. Nanti baru dievaluasi pada saat setelah kehamilan. Jadi agak sedikit berbeda untuk tata laksana mungkin, tapi sifatnya kurang lebih sama. Screening pasti akan kita lakukan pada saat pemeriksaan trimester awal, tetapi nanti untuk pemberian terapinya yang berbeda. Kalau hepatitis B harus diberikan, kita akan berikan terapi untuk mencegah transmisi. Kalau hepatitis C, kita stop. Itu mungkin perbedaannya, Dok. Ya, itu untuk pada penanganan pada kehamilan ya, Dok ya, pada penderita hepatitis yang sedang hamil. Nah, ini untuk secara umum, Dok, penanganan misalkan kita ternyata terinfeksi hepatitis apa nih harus dilakukan untuk penanganannya, Dok? Gitu. Untuk tata laksananya bagaimana, Dok? Oke. Secara umum. Jadi ya, sebenarnya kalau hepatitis A kan bisa sembuh sendiri. Jadi penanganan atau terapinya otomatis adalah terapi simptomatik sesuai dengan keluhan pasien. Kecuali nanti ada komplikasi, baru kita tangani dulu komplikasinya atau apa. Nah, yang berbeda adalah untuk mengenai hepatitis B dan juga hepatitis C. Untuk hepatitis sendiri baik B dan C itu ada dua, Dok. Yang pertama itu jika dia kurang dari 6 bulan, dia disebut dengan kondisinya akut atau baru. Nah, baik hepatitis B dan hepatitis C itu nanti kalau dia sifatnya akut dia bisa sembuh sendiri. Tapi kalau nanti misalnya dia tidak bisa sembuh atau tetap ada dan berlangsung, maka dia nanti jadinya kronik. Nah, hepatitis B kronik ini dan hepatitis C kronik ini yang nanti akan mulai mendapatkan terapi sesuai dengan indikasi. Indikasinya apa? Jadi, ini mungkin nanti kita akan bicara mengenai pemeriksaan lab, Dok. Karena kan pemeriksaan lab itu penting. Makanya kenapa terkadang dari fasilitas kesehatan pertama, pasien dengan hepatitis B yang mungkin ada kelainan laboratorium akan dirujuk biasanya. Nah, nanti kita harus mengenal dulu mengenai lab pada hepatitis B. Jadi, lab pada hepatitis B itu yang dilihat adalah 1. HBV DNA-nya, 2. SGPT, 3. Ini ada HbA1c. Ini dulu nanti akan dilihat. Jadi ada 3 komponen utama yang nanti akan dilihat pada pengobatan virus hepatitis B. Kalau dia sifatnya, jadi pasien itu ketika nanti ya terkena virus hepatitis B atau pasien itu datang dengan, "Dok, hepatitis saya itu HbS1c positif, Dok. Perlu diterapi atau tidak?" Nah, itu nanti yang kita akan harus evaluasi apakah dia itu sifatnya akut atau kronik. Kalau misalnya dia tuh sifatnya akut, jadi kan ketika virus masuk, ini kita harus tahu dulu nih, misalnya kan hepatitis B ya. Hepatitis B ini ada yang namanya komponennya surface. Nanti makanya kenapa ketika ada HbS1c positif atau hepatitis B surface antigen positif, yang akan terlihat adalah berarti dia tuh ada pasien itu terkena virus hepatitis B. Nah, ketika virus nanti itu pasien itu terkena virus hepatitis B, dia nanti bisa terkena pada bagian intinya atau core. Core ini nanti yang mana nanti ada namanya, kalau antigennya adalah HBCAg. HBCAg. Nah, ketika tubuh itu terjadi virus, kan dia membentuk antibodi. Nah, antibodi itu dia ada 2. Ada IgM dan IgG. Kalau IgM itu sifatnya akut, dia langsung terbentuk. Sedangkan kalau yang IgG dia kan mau membentuk sel memori dulu. Jadi makanya kenapa dia lambat keluar. Kalau dia sifatnya nanti pada saat pasien itu HbS1c-nya positif,
nanti IgM-nya anti HBC atau intinya nih ada, berarti pasien itu baru sifatnya baru. Jadi pasien ini ternyata dia baru terinfeksi hepatitis B. Ini yang nanti akan kita evaluasi dulu, apakah dia akan berlangsung hingga 6 bulan atau pada saat 6 bulan itu sudah terjadi konversi. Sedangkan kalau misalnya nanti yang terbentuk IgG anti HBC, berarti pasien itu sudah sifatnya kronik. Nah, ini nanti yang baru kita evaluasi dari 3 parameter ini. Jadi ada yang namanya HbA1c. Banyak banget ya, Dok ya? Iya. Ini selain dari surface atau permukaan dan juga ada inti, di bagian sini nanti ada namanya envelope. Envelope ini tuh untuk melihat namanya HbA1c tersebut. Envelope ini tuh dia menunjukkan replikasi virus. Dia bisa positif, bisa negatif tergantung apakah virus itu sedang bereplikasi atau tidak. Ini jadi penting banget. Nah, makanya kenapa yang dilihat adalah HbA1c, positif atau negatif. Yang kedua, kadar SGPT. Kadar SGPT itu untuk melihat apakah dia terjadi kerusakan dari sel hati atau tidak. Kalau dia sedang meningkat, berarti memang ada kerusakan sel hati dan kebetulan imun di tubuh tersebut sedang berusaha untuk melawan hal tersebut. HBV-DNA otomatis kadar virus dalam darah tersebut. Nah, kapan sih diobati? Diobati kalau misalnya kalau nanti ternyata HbA1c-nya positif atau HbA1c-nya positif dan juga kadar virus HBV DNA-nya ini lebih dari 2 kali 10 pangkat 4 dengan SGPT-nya meningkat 2 kali lipat, kita baru obati. Jadi kalau misalnya nanti SGPT-nya nggak meningkat, kita nggak perlu ngobati. Kenapa? Karena SGPT itu seperti penanda respon imun tubuh. Antivirus itu membutuhkan respon imun tubuh untuk menyerang virus tersebut. Jadi kalau makanya kenapa harus diberikan ketika respon imun tubuhnya itu ada. Nanti kalau HbA1c negatif itu kurang lebih sama. Tapi bedanya adalah jika kadar virusnya 2 kali 10 pangkat 3 atau 2000, itu baru nanti kita berikan pengobatan dengan SGPT yang meningkat dari 2 kali lipat. Itu dulu. Sisanya kalau misalnya pada hepatitis C dengan RNA yang positif, kita mulai juga pemberian dari antivirus. Tetap sama, dia awalnya kalau sifatnya akut, dia nanti bisa dievaluasi per 6 bulan. Kalau nanti 6 bulan masih ada, berarti dia sudah kronik. Tapi kalau 6 bulan hilang, berarti dia sifatnya akut. Bedanya hepatitis C sama hepatitis B. Kalau hepatitis C itu yang meningkat dulu HCV RNA-nya dalam waktu 7-10 hari. Nanti baru anti HCV-nya muncul. Jadi kalau misalnya sifatnya akut, HCV RNA-nya kelihatan, anti HCV-nya negatif. Tapi kalau dia positif, dia bisa berarti akut atau kronik yang nanti dievaluasi dari 6 bulan. Nanti sama kita lihat terapinya berdasarkan dari kadar virusnya tersebut. Oke, jadi ini menarik sekali ya, Dok ya. Jadi pokoknya kalau kita misalkan periksa ternyata HbA1c kita positif, belum tentu langsung diobati ya, Dok ya. Betul. Jadi ada pemeriksaan tambahan dulu. Jadi sobat sehat misalkan nih ada periksa terus ternyata hepatitis HbA1c, paling sering kan periksa paling pertama itu HbA1c ya, Dok ya. Betul. Pasti begitu positif udah langsung takut nih, aduh saya terkena infeksi nih, bagaimana nih. Nah, itu kan tadi udah jelasin Dokter Bernadette, ternyata nggak langsung bisa dapat pengobatan ya, Dok. Kita evaluasi dulu apakah ini akut atau kronik. Nanti kalau dia ternyata akut, dievaluasi 6 bulan seperti itu ya, Dok. Dan ada pemeriksaan-pemeriksaan yang akan diperiksa. Jadi bagi sobat-sobat sehat di rumah yang memang misalkan ada keluarga, ada teman yang memang terinfeksi hepatitis dan masih bingung pengobatannya, nanti sebaiknya langsung konsultasi ya, Dok. Betul. Apa yang harus dilakukan, pemeriksaan apa selanjutnya akan diperiksa gitu ya. Jadi nggak hanya stop di HbA1c ya, Dok ya. Betul. Harus ada pemeriksaan lanjutannya untuk penanganannya lebih tepat lagi. Makanya seringnya dirujuk, Dok, karena beberapa center di fasilitas kesehatan pertama kan tidak ada pemeriksaan tersebut. Iya benar, Dok. Paling sering yang di puskesmas HbA1c sih ya,
Dok ya. Hanya BSAG Itu paling saja. utama kan. Setelah itu biasanya kalau memang ini akan dirujuk ke Paskes atau pusat kesehatan yang lebih tinggi ya Dok ya. Seperti itu. Nah tadi itu tentang penanganan hepatitis Dok. Dokter udah ngejelasin nih penanganannya beda-beda nih dari A, B, C gitu ya. Ada yang harus kita periksa lab-labnya. Ternyata lab-lab itu memang harus kita periksa ya Dok untuk menandakan apakah ini memang terjadi kerusakan, terus kadar virusnya berapa, baru kalau ada sesuai dengan kadar virusnya berapa yang tadi dokter sebutkan itu baru kita berikan obatnya ya Dok ya. Nah untuk ini nanti berapa lama sih Dok biasanya pengobatan itu? Misalkan nih dokter ngasih obat, nanti dievaluasi lagi kah atau bagaimana Dok? Siap. Jadi perbedaannya adalah ketika pasien terkena virus hepatitis A kan pengobatannya tidak hanya sesuai gejala. Nah, ketika pasien itu terkena virus hepatitis B, kita harus memeriksakan kadar virus tersebut, terus tanda kerusakan sel hati atau SGPT tersebut, itu setiap 3 bulan. Dan nanti kita melihat apakah ada tanda-tanda sirosis hati seperti pemeriksaan AFP atau USG perut itu setiap 6 bulan. Dan pengobatan ini akan terus berlangsung hingga nanti ada 3 target, di mana kalau kita mau bicara mengenai idealisme seperti target idealnya, ya otomatis nanti ada perubahan dari HBsAg positif menjadi HBsAg negatif dan terbentuk antibodi anti HBs tersebut. Itu baru pengobatan dihentikan. Tapi itu jarang Dok, hampir jarang banget kasusnya. Makanya kenapa ada target namanya target memuaskan. Target memuaskan atau target yang diinginkan. Kalau target yang kita inginkan adalah bagaimana kita menekan kadar HBV dan atau kadar virus hepatitis B tersebut serendah mungkin supaya nanti tidak sampai naik lagi. Sedangkan untuk target yang memuaskan itu dia terjadinya perubahan dari HBsAg yang tadi untuk melihat apakah dia ada replikasi virusnya positif atau tidak tersebut, dia bisa menjadi negatif dengan kadar HBV dan E yang turun. Nah, kalau kapan pengobatannya berlangsung, pengobatan ini akan terus berlangsung hingga nanti terjadi perubahan dari HBeAg, pasien yang HBeAg-nya positif berubah menjadi HBeAg-nya negatif. Baik itu nanti akan disertai dengan adanya antibodi anti HBs atau tidak. Jadi targetnya adalah HBeAg-nya positif jadi negatif, HBV DNA-nya tidak terdeteksi, dan juga itu bisa disertai dengan anti HBs atau tidak. Nah, kalau misalnya hepatitis C biasanya kita evaluasi nanti kan pengobatan itu selama 12 minggu. Nanti kita evaluasi itu apakah dia masih ada virusnya atau tidak. Jika masih ada nanti kita teruskan, jika tidak ada kita stop berarti. Pengobatannya cukup 12 minggu untuk hepatitis C. Hepatitis C ya Dok ya. Sebenarnya untuk pengobatan itu tergantung sih Dok. Ada tergantung dari subtipe sama genotipnya. Tapi kurang lebih biasanya selama 12-24 minggu itu rata-rata pengobatannya. Tergantung dari genotipnya gimana sama genotype dari virus tersebut. Makanya untuk pengobatan virus hepatitis C-nya pun biasanya kita rujuk karena kita harus tahu genotipnya apa karena nanti itu berpengaruh dengan durasi pengobatannya tersebut dan apa yang diberikan. Jadi perlu pemeriksaan ya Dok ya. Kita evaluasi setelah pengobatan, dicek darah lagi, kita lihat ya kadar virusnya, HBeAg-nya tadi ya Dok ya, untuk apakah pengobatan ini sesuai target atau tidak gitu ya Dok ya. Nah itu tadi tentang penanganan untuk hepatitis Dok. Nah kalau penanganan kan lebih baik pencegahan nih Dok. Pencegahan lebih baik daripada mengobati nih Dok. Untuk mencegah kita supaya tidak tertular hepatitis ini seperti apa Dok? Gitu. Baik, untuk pencegahan yang pasti kita harus tahu dari sumber penularan dulu. Untuk hepatitis A itu kan berarti penularannya lewat fekal oral. Otomatis berarti kita harus menjaga, kita usahakan bahwa kita harus menjaga higienitas dari tangan kita juga, dan juga kita harus hati-hati dalam memilih makanan yang terutama di tempat yang kurang higienis karena di sana untuk sumber penularan virus hepatitis A-nya cukup besar. Jadi kita menerapkan cuci tangan dan juga higienitas untuk hepatitis A. Sedangkan untuk hepatitis B dan C karena penularannya adalah kalau lewat vertikal lewat ibu sampai anak berarti harus dilakukan evaluasi pada saat kehamilan dulu. Pada saat kehamilan itu dievaluasi dan nanti diberikan antivirusnya tersebut.
Nah, kalau misalnya nanti untuk penularannya lewat darah atau lewat cairan tubuh, berarti prinsipnya adalah bagaimana cara kita tuh tidak memakai jarum suntik itu secara bergantian. Contohnya pada pengguna narkoba jarum suntik, itu kan resikonya tinggi. Berarti diusahakan itu kita ya kalau bisa jangan pakai narkoba suntik, kita bilang, karena dia sering dipakai bergantian. Dan yang kedua adalah kita cuci tangan, terutama dengan petugas kesehatan dalam mencuci tangan setiap kali melakukan tindakan. Cuci tangan baik sebelum atau sesudah dan memakai sarung tangan atau handscoon. Itu untuk mencegah terjadinya penularan tersebut. Dan yang ketiga adalah mengenai kan ada menular lewat darah. Jadi tempat-tempat suntikan, bekas suntikan itu harus dibuang di tempatnya sendiri. Jangan dibuang di tempat sampah. Dia ada kotak khusus yang untuk membuang jarum suntik supaya nanti meminimalisir penularan tersebut. Dan yang ketiga, karena dia menular lewat hubungan seksual, otomatis nanti pencegahannya adalah pada saat konseling pranikah. Kan kita tahu konseling pranikah itu kita harus terbuka pada pasangan. Kita harus tahu bahwa pasangan itu, misalnya pasangan kita terkena virus hepatitis B, kita harus memberikan edukasi. Dari dokter akan memberikan edukasi bagaimana cara pencegahannya, baik itu dengan vaksinasi ataupun nanti jika mau punya anak dan mau menunda punya anak bagaimana dengan pengaman istilahnya. Jadi karena kita bicara mengenai pencegahan, berarti kita akan membahas dari penularan tersebut. Oke, jadi sesuai penularannya ya. Jadi tadi dokter juga udah menyinggung nih kalau untuk yang dari hubungan seksual itu mungkin konseling, terus ada vaksinnya dok ya. Nah, berarti perlu ya dok ya untuk vaksin hepatitis itu ada ya dok. Karena kan ada juga nih dok, bayi baru lahir itu dapat sering banget tuh hepatitis untuk vaksinasi imunisasi hepatitis. Nah, itu apakah itu diperlukan? Terus apakah bayi saja kah dok yang perlu vaksin atau orang dewasa nih atau tenaga medis misalkan memang yang berhubungan dengan kontak dengan pasien seperti itu? Nah, siapa sih yang perlu pakai vaksin ini dok? Baik, jadi kalau hepatitis A itu kan sebenarnya menularnya lewat makanan. Jadi biasanya kan bisa diberikan baik bayi 1 tahun ataupun orang dewasa dengan dosis ganda. Kalau orang dewasa itu diberikan dosisnya 2 dosis dengan jeda waktu sekitar 6 bulan. Nah, itu terutama diberikan pada para pelancong. Jadi yang mau bepergian, kan kita tidak tahu tuh, itu kan resiko penularannya tinggi, apalagi lewat makanan. Nah, itu yang kita berikan virus hepatitis A. Kemudian mengenai virus hepatitis B, terutama bagi tenaga kesehatan atau seperti orang yang imunokompeten atau imunokompromis tersebut untuk mendapatkan virus hepatitis B. Nah, apa vaksin hepatitis B? Vaksin hepatitis B ini jadi jadi kan ketika kita divaksin hepatitis B ketika kecil, ketika bayi, itu kan bisa memberikan perlindungan hingga 20-25 tahun. Jadi ketika pasien tersebut mau mendapatkan vaksin, kita harus periksa dulu apakah dia HBsAg positif atau tidak, apakah dia sudah terbentuk antibodi atau anti HBs atau tidak. Jika dia HBsAg-nya negatif atau dia tidak terinfeksi virus hepatitis B, kita lihat tuh pasien itu sudah punya kadar antibodi atau belum. Jika pasien itu masih belum memiliki kadar antibodi, atau makanya kita yang berikan vaksin dengan 3 dosis tersebut pada bulan 0, 1 dan juga 6. Tapi kalau pasien itu kebetulan sudah sebenarnya masih memiliki virus kekebalan tubuh sejak lahir, berarti masih belum diperlukan vaksin. Karena vaksin yang kita berikan adalah vaksin booster. Nanti baru ketika kita berikan vaksin dengan 3 dosis tersebut, nanti kita bisa periksa kadar anti HBs atau antibodinya itu dalam waktu 1-3 bulan setelah pemberian vaksin. Untuk melihat apakah dengan pemberian vaksin 3 kali itu sudah terbentuk antibodi atau belum untuk kekebalan tubuh itunya tersebut. Jadi gitu dok. Jadi tergantung dari virusnya, dan memang kita lihat dulu dari apakah orang tersebut
tersebut sudah memiliki kekebalan tubuh anti HBs atau belum. Jadi kalau mau vaksin juga perlu pemeriksaan dulu ya dok ya. Inggih. AG-nya, terus apakah sudah terdeteksi, udah menghidap nggak ya dok? Jadi Inggih. AG itu perlu. Nanti kalau sudah HBsAg-nya negatif, dicek lagi apakah ada terbentuk nggak, sudah ada terbentuk Betul. antibodinya atau nggak. Jadi tapi ini penting ya dok ya, kalau untuk vaksin itu ya dok ya, bagi apalagi tenaga medis Inggih, itu, betul. perlu dievaluasi ya dok ya untuk pencegahan dan penularannya, tentunya harus diperiksakan seperti itu. Oke, kemudian ini dok, sebenarnya kan kalau kita harus tahu nih, sebenarnya hepatitis ini berbahaya nggak sih dok? Gitu, mau tahu nih dok. Ada kan orang nih mengidap hepatitis, cuma dia kayak biasa aja atau mungkin dia menganggapnya. Nah, perlu kita ketahui nggak dok, ini bahaya nggak sih penyakit ini dok? Gitu. Oh, baik, jadi kalau misalnya pasien itu terkena virus hepatitis seperti hepatitis A, dia kan nanti akan berkembang dua. Dia bisa sembuh sendiri atau dia berubah menjadi hepatitis gagal hati akut atau gagal hati fulminan. Walaupun dia presentasi gagal hati akut atau fulminannya itu kurang dari 1%. Nah, untuk hepatitis A mungkin kalau kita memberikan pengobatan dan kebetulan daya tahan tubuh pasien tersebut bagus, dia bisa sembuh sendiri. Tetapi bila dia terkena virus hepatitis B atau C, kita tahu bahwa hepatitis itu kan kita bilang peradangan. Nah, peradangan kronik itu bisa menyebabkan terjadinya nanti fibrosis atau sirosis hati yang nantinya bisa berkembang menjadi kanker hati karena adanya perubahan abnormalitas kromosom karena infeksi yang lama tersebut, karena ada peradangan yang lama tersebut. Nah, jadi ini makanya kenapa terapi antivirus yang selama ini diberikan itu mencegah perkembangan dari hepatitis B tersebut menjadi kanker hati. Dan juga makanya kenapa pemeriksaan itu harus dilakukan evaluasi per 6 bulan untuk melihat apakah pasien itu sudah berkembang menjadi sirosis atau kanker hati atau tidak. Jadi yang lebih berbahaya adalah ketika virus hepatitis B tersebut berubah menjadi kronik atau lama yang nanti bisa berubah menjadi kanker hati. Oke, jadi bahaya juga ya dok ya kalau nanti akhirnya berubah, kalau tidak tertangani akhirnya berubah menjadi kanker hati itu sendiri ya dok ya. Nah, kalau untuk komplikasinya itu ya itu akan menjadi ini ya dok ya. Komplikasi hepatitis itu semuanya atau paling sering hepatitis apa tuh dok yang menyebabkan komplikasi ini dok? Kalau komplikasi baik B dan C kurang lebih sama, bisa menyebabkan komplikasi terjadinya sirosis atau nanti bisa berkembang menjadi kanker hati. Jadi makanya prinsipnya baik hepatitis B dan C harus diberikan penanganan dan evaluasi setiap 3-6 bulan untuk melihat ada faktor risiko ke arah kanker hati atau tidak. Oke, jadi harus dievaluasi lagi dok ya. Takutnya kalau memang mengarah ke arah kanker hati gitu. Memang kadang ada pasien itu datang langsung sudah kayak ke stage yang udah itu dia katanya nggak pernah sakit tuh dok. Tuh itu apakah penanganannya memang terlambat gitu dok? Kok dia bilang nggak ada gejala terus tiba-tiba udah yang pas dicek oh ternyata udah ke arah kanker hati. Itu bisa ya dok ya, misalkan nggak ada gejala awalnya terus tiba-tiba udah datang udah stage yang ke arah sirosis atau hepatitis kanker hati itu dok. Inggih, kita tahu bahwa yang namanya hepatitis atau peradangan pada hati itu bisa disebabkan oleh virus atau non virus. Nah, kalau misalnya pasien dan terkadang pasien yang mendapatkan virus hepatitis B dan C itu dia tidak bergejala dok. Jadi biasanya dia baru mulai merasakan gejala ketika sudah ada tanda-tanda ke arah sirosis atau kanker hati, di mana dia akan merasa kok badan saya mulai tambah kuning, perut saya mulai membesar, itu nanti atau nanti muncul seperti tangannya kemerahan, itu nanti atau misalnya pada laki-laki payudaranya mulai bertumbuh seperti ginekomastia, itu nanti baru mulai disadari ketika sudah sampai tahap sirosis atau kanker hati. Nah, di samping dengan virus tersebut juga ada namanya penyebab non virus dok. Misalnya pada pasien yang dengan alkoholik atau fatty liver, itu juga bisa nanti kan menyebabkan peradangan yang lama. Nah, peradangan lama itu nanti yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan kromosom yang nanti bisa menyebabkan terjadinya kanker hati tersebut juga dok. Jadi bisa melewati jalur virus yang nanti jadi sirosis dan hepatitis dan jadi kanker hati, atau dia langsung dok langsung jadi kanker hati yang tanpa melewati jalur sirosis tersebut, mengkerut dulu tersebut dok. Sirosis ya dok ya.
Oke, ya mungkin ini seru banget nih pembahasan kita hari ini tentang hepatitis. Cuma ini masih mungkin sobat sehat di rumah ada yang masih belum paham, ada yang mau bertanya. Ayo nih kita buka kolom pertanyaannya ya dok ya, boleh ya dok ya. Dan sobat sehat di rumah atau yang lagi menyaksikan live kita ini ada yang masih belum paham yang tadi udah dijelaskan oleh Dr. Bernadette, boleh bertanya silakan ya, tulis di kolom komentar nanti saya baca. Oke. Kalau ada yang mau bertanya silakan nih. Ya, oke. Sudah dibuka. Kalau ada bagi sobat sehat semua yang mau bertanya silakan ya. Ini sambil kita nunggu dok. Ini saya mau nanya nih dok. Tadi dokter ada nyebutin fatty liver. Nah, fatty liver itu kadang nih ada pasien datang dia medical check up aja nih dok, terus dia pengen periksa lengkap nih dok dengan USG juga, padahal nggak ada keluhan nih dok, tiba-tiba ada tulis itu fatty liver. Nah, fatty liver itu apa sih dok? Gitu kata dokter dia bisa juga nih menyebabkan hepatitis nih dok ya. Nah itu gimana tuh dok? Fatty liver itu kan kita bilang perlemakan hati. Ya. Perlemakan hati itu dia bisa ada faktor resikonya beberapa. Ada yang kalau mau kita bagi dua jadi alkoholik dan juga non alkoholik. Jadi nanti kalau penyebabnya alkoholik kita bilang namanya alcoholic fatty liver disease. Dan kalau yang non alkoholik itu bisa seperti penyebabnya karena obesitas, adanya gangguan metabolik seperti kolesterol yang meningkat, itu juga bisa menyebabkan terjadinya fatty liver tersebut. Nah, untuk kita tahu, kita harus tahu grade-nya berapa dok, karena ada grade 1, grade 2, grade juga grade 3. Nah, nanti kalau misalnya kita biarkan terus-menerus, itu memang nanti bisa jadi ke arah sirosis yang nanti bisa menyebabkan terjadinya kanker hati juga dok. Tapi itu sama, untuk jadi kanker hati itu nggak bisa langsung dok, baik lewat virus ataupun fatty liver itu semuanya membutuhkan waktu lama sekitar 20-35 tahun dok. Jadi perubahan jadi kanker hati itu tidak instan. Biasanya ada proses peradangan yang lama banget. Baik itu penyebabnya dari perlemakan hati, dari alkohol, ataupun dari virus itu sendiri. Ya. Oke, mungkin ada mau bertanya. Oh, ini ada nih dok, satu pertanyaan dari Instagram Nur Ajijah ya. Izin bertanya dok, apa peran gaya hidup sehat dalam mengelola hepatitis dok? Ada nggak kita peran dalam gaya hidup kita nih, lifestyle kita nih dalam mengelola hepatitis dok, atau mencegahnya seperti apa gitu dok? Oke, untuk pencegahan otomatis yang kita tahu kan dari sumber penularan dok. Nah, kalau misalnya pencegahan atau pola gaya hidup pola gaya hidup sebenarnya untuk pola gaya hidup adalah diet yang seimbang dok. Yang utama kalau makanan kita tidak ada makanan khusus tapi dietnya yang seimbang, baik itu kebutuhan protein, kalori, karbohidrat dan juga lemaknya. Itu dietnya seimbang. Kecuali pasien itu sudah ada penyakit hati. Nah, kalau penyakit hati kita lihat dulu pasien itu dalam keadaan koma atau dalam keadaan kurang sadar atau yang sifatnya akut atau ganas atau berbahaya atau tidak. Diet hati itu nanti ada 3 dok. Kita bagi sesuai dengan nanti yang membedakan adalah kadar proteinnya. Jadi ketika pasien itu nanti kadar hati kebetulan dalam kondisi gagal hati akut, kadar proteinnya kita masih awal-awal mungkin 0,5 sampai 1 gram per kilogram berat badan dulu. Karena nanti kan protein dipecah jadi amonia. Amonia itu nanti karena dia ada gangguan dari fungsi hati, kan yang harusnya amonia itu dipecah jadi urea di hati. Tapi kalau karena ada gangguan fungsi hati, amonia itu menumpuk dan yang nantinya bisa menyebabkan, kalau misalnya ke sistem saraf pusat bisa menyebabkan penurunan kesadaran. Nah, makanya proteinnya dibatasi dulu pada kondisi gagal hati atau penyakit hati yang sifatnya akut atau parah. Nanti baru setelah itu kita berikan proteinnya, kita mulai naikkan secara bertahap 1,5. Tapi prinsipnya untuk makanan itu adalah makanan dengan diet yang seimbang, yang kebutuhan protein, karbohidrat sama lemaknya tercukupi. Hanya yang membedakan nanti yang proteinnya aja sesuai dengan apakah pasien itu ada penyakit hati yang sifatnya akut atau tidak. Sisanya untuk pola gaya hidup ya otomatis kita hindari perilaku kebutuhan seksual yang bergonta-ganti pasangan. Dan kalau memang pasien itu kebetulan
memiliki faktor resiko, orang tersebut memiliki faktor resiko terkena virus hepatitis seperti pasien tenaga kesehatan atau penderita gagal ginjal yang rutin cuci darah, itu sebaiknya dilakukan pemeriksaan screening hepatitis B secara berkala dan dilakukan pemberian vaksin. Pemberian vaksin ini dia sangat efektif untuk mencegah penularan dari hepatitis B tersebut. Jadi gitu, Dok. Ya, dari makanan, terus screening juga, Dok, ya. Jadi pola gaya hidup tuh penting juga bagi sobat sehat semua untuk pencegahan atau menangani hepatitis itu sendiri. Jadi makanan juga sebenarnya asalkan gizi seimbang ya, Dok, ya. Iya. Bebas sebenarnya, Dok, ya, bebas. Gimana, diet Dok, kalau untuk dietnya? Untuk diet bebas ya otomatis karbohidrat, protein dan lemaknya seimbang sesuai dengan kebutuhan kalori pasien, Dok. Takutnya diet bebas itu makan kalorinya berlebih, Dok. Karena kalau pasien dengan penyakit hati resiko kencing manis juga kan, Dok. Jadi harus dietnya sesuai dengan kebutuhan kalori pasien harian pasien. Jadi tetap tercukupi. Jadi tidak ada hal yang khusus, cuma sesuai dengan kebutuhan kalori pasien, jangan berlebih, Dok. Gitu, Dok. Ya, sobat sehat, pokoknya harus sesuaikan, seimbang, kebutuhannya disesuaikan sama kondisi ya, seperti itu. Oke, ini, Dok, ada lagi satu pertanyaan dari Instagram Putih Syam. Selamat siang, Dokter. Izin bertanya, apa yang akan terjadi apabila seseorang yang menderita hepatitis tidak diobati? Apa penyakit hepatitis ini merupakan penyakit keturunan, Dok? Itu tanyanya, Dok. Terima kasih. Inge. Baik, terima kasih banyak. Jadi begini, untuk hepatitis B jika tidak diobati, nanti kan otomatis bisa berkembang, dia menjadi fibrosis atau sirosis. Jadi nanti akan terbentuk nodul-nodul di bagian livernya tersebut yang nanti menyebabkan konsistensinya jadi keras dan dia ukurannya akan bisa mengecil. Nah, kalau nanti misalnya dibiarkan lagi, nanti akan berkembang menjadi kanker hati tersebut jika dibiarkan atau tidak diobati. Nah, kalau misalnya apakah ini sebenarnya penyakit yang keturunan? Mungkin lebih tepatnya adalah penyakit yang ditularkan lewat transmisi dari ibu ke bayi. Jadi bukan berarti kalau misalnya ayahnya hepatitis B, kemudian ibunya kebetulan aman, bayinya bisa kena karena keturunan dari ayah, tidak. Jadi bayinya itu biasanya transmisi vertikal dari ibu ke bayi. Kayak yang pada saat melahirkan tersebut. Pada saat proses melahirkan yang keturunan yang lainnya itu enggak ya, Dok, ya? Jadi karena dari ibu hamil terus terinfeksi akhirnya menularkan ke bayinya. Jadi keturunannya dari situ, bukan? Proses penularan intinya, Dok, ya. Oke, ya seperti itu. Oke. Ini kemudian ada lagi nih, Dok. Wah, ada lagi pertanyaan nih dari Sari Mulia Family. Izin tanya, Dok, penyakit hati ini menular apa tidak? Bila menular, bagaimana cara kita menghindari? Mungkin tadi udah dijelaskan sama Dokter Bernadette, mungkin kelewatan nih, Dok. Bisa dijelaskan lagi, Dok, menular nggak, Dok? Dan bagaimana cara mencegah penularannya ini hepatitis? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita tahu virus hepatitis itu kan ada A, B, C, D, E. Untuk virus hepatitis A dan E, dia menular lewat fekal oral. Jadi lewat jalur makanan yang tidak higienis, yang makanan tersebut membawa virus hepatitis A yang dimakan oleh tubuh pasien atau penderita tersebut, yang nanti ketika dia sampai usus, dia akan melewat mukosa usus tersebut menuju ke darah sampai nantinya targetnya organnya hati. Nah, dia akan menyerang dari makanan tersebut hingga ke hati dan menyebabkan penyakit hati. Sedangkan untuk hepatitis B, C, dan juga D, dia penularannya dua. Kalau vertikal dari ibu ke bayi, tapi kalau horizontal itu bisa dari darah, dari hubungan seksual, ataupun dari cairan tubuh. Jadi makanya kenapa penularan itu penting nantinya untuk pencegahannya bagaimana. Tadi bagaimana cara menghindarinya? Gimana, Dok? Tadi mungkin diulang lagi, Dok. Tadi ini mungkin belum mendengarkan kali, Dok, ya? Cara menghindarinya tadi Dokter, cara penularannya seperti ini, menghindarinya seperti apa, Dok? Oke, cara penularannya berarti kalau virus hepatitis A dan E, otomatis kita harus jaga makanan. Artinya begini, karena dia sering ditularkan oleh makanan yang tidak higienis, kita harus hati-hati dalam memilih tempat yang terutama kurang higienis tersebut. Jangan sampai nanti kita
karena biasanya jajan yang kurang tepat atau makanan yang diolah kurang tepat tersebut bisa menyebabkan virus hepatitis tersebut. Nah, selain itu adalah cuci tangan. Cuci tangan baik sebelum atau sesudah makan, itu akan salah satu hal yang berguna untuk mencegah penularan tersebut. Dan yang ketiga, ya, dan yang berikutnya untuk virus hepatitis B, C, dan juga D, karena penularannya lewat hubungan seksual, kalau misalnya pasutri tersebut masih belum ingin memiliki anak, cara penularannya yang paling baik adalah dengan menggunakan kondom. Itu walaupun sebenarnya ukuran kondom dan partikel virus hepatitis itu lebih besar atau maksudnya lebih kecil partikel dari virus hepatitis B, tetapi penelitian menunjukkan 70% pasien yang menggunakan kondom itu bisa mencegah penularan dari virus hepatitis B tersebut, B, C, atau D tersebut. Dan kalau memang pasutri tersebut mau memiliki anak, ya kita edukasi dulu. Kalau apakah ibunya harus siap divaksin dulu dan harus memang tetap diedukasi mengenai risiko penularan tersebut. Nah, kalau misalnya mengenai penularannya lewat darah, berarti diusahakan kalau bisa jangan memakai jarum suntik. Dan kalau misalnya lewat cairan tubuh, berarti usahakan terutama nih bagi tenaga medis, berarti diusahakan setiap kali mau melakukan tindakan cuci tangan terlebih dahulu dan memakai sarung tangan. Setiap kali akan mau menyentuh cairan tubuh seperti cairan di otak, di perut, ataupun di bagian paru. Begitu, Dok. Oke, makasih Dok. Ini udah lengkap dan jelas sekali Dokter Bernadette menjelaskan ya Dok ya. Ini sebenarnya ada lagi pertanyaan. Cuma ini tadi tentang hepatitis A menular melalui transfusi darah. Enggak ya Dok ya, ini tadi udah jelasin oleh Dokter Bernadette kalau A ini dari fekal oral ya Dok. Tidak dari transfusi darah. Jadi kalau transfusi atau berhubungan darah itu B dan C. Gitu ya. Oke, mungkin ada lagi sobat sehat semua yang mau bertanya, masih kita buka. Ini open untuk pertanyaannya, kali aja masih ada yang belum jelas atau ada mungkin ketemu nih pasien bagi sobat-sobat sehat semua atau teman-teman semua yang ada keluarganya yang sakit atau apa, ada yang ingin ditanyakan boleh kalau memang ingin bertanya ya. Masih kita buka nih sesi pertanyaannya, masih ada waktu nih Dok. Gitu ya. Tahu nih dokter mau minum dulu. Ya. Dan ada lagi tidak ini pertanyaan? Oke, masih kita tunggu ya Dok ya. Kalau itu saya dulu deh Dok yang tanya. Sebenarnya ini lebih ini Dok. Sebenarnya kalau misalkan ada pasien periksa HbA1c-nya negatif nih Dok, tapi SGOT, SGPT atau pemeriksaan fungsi hatinya itu meningkat Dok. Nah itu kapan kita melakukan penanganan nih Dok untuk fungsi hati yang meningkat? Misalkan dia meningkatnya 2 kali lipat ke Dok atau 100 kali lipat Dok, itu kapan kita harus memberikan terapi nih Dok? Nah, misalkan ada pasien dengan SGOT, SGPT atau peningkatan fungsi hati. Baik, peningkatan fungsi hati itu disebut bermakna jika dia lebih dari 2 kali di batas normal. Kalau misalnya dia masih kurang dari 2 kali batas normal, kita harus cari tahu penyebab yang lain. Nanti kalau dia meningkat 2-5 kali dari batas normal, dia disebut dengan peningkatan fungsi hatinya ringan. 5-15 kali disebut sedang. Kalau lebih dari 15 kali disebut berat. Jadi sebenarnya kalau kita bilang mengenai peningkatan dari bukan fungsi hati ya Dok ya, kerusakan sel lah mungkin ya. Kita takut. Jadi saya cerita sedikit. Kebanyakan orang menganggap bahwa SGOT dan SGPT itu adalah pemeriksaan fungsi hati. Sebenarnya bukan. Sebenarnya SGOT, SGPT itu melihat apakah ada kerusakan dari sel hati atau tidak. Nanti kalau mau pemeriksaan fungsi hati itu kita lihat dengan pemeriksaan seperti albumin, faktor koagulasi, itu kita fungsinya itu cara kita melihat bagaimana apakah fungsi dari hatinya tersebut bermasalah atau tidak. Nah, kembali ke SGOT dan juga SGPT. Kita tahu bahwa SGPT itu adalah pemeriksaan yang spesifik pada liver. Jadi makanya kenapa pada pasien dengan SGOT-nya normal, SGPT-nya meningkat, itu berarti kerusakannya ada pada liver. Dan kenapa kalau pada hepatitis B dan C juga yang diperiksa adalah SGPT
SGPT. Karena SGPT adalah pemeriksaan yang spesifik untuk melihat kerusakan sel hati tersebut. Nah, kalau misalnya SGOT itu memang melihat kerusakan hati juga, tapi kita harus tahu bahwa SGOT itu juga ada di bagian otot jantung atau bagian yang lain. Jadi kalau misal tidak terlalu spesifik. Jadi kalau misalnya nanti itu didapatkan SGOT-nya yang meningkat, SGPT-nya yang normal, kan berarti harus cari tahu dulu tuh. Jangan langsung menyalahkan fungsi hati. Bisa jadi pasien itu sebenarnya ada permasalahan di jantung, misalnya serangan jantung, yang menyebabkan terjadinya peningkatan dari SGOT tersebut. Karena dia kan ada tidak cuma di sel hati, tapi dia juga ada di bagian jantung. Nah, kecuali dia SGOT dan SGPT yang meningkat, itu yang baru kita evaluasi apakah itu ada kerusakan dari sel hati atau tidak. Jadi kalau misalnya ada pasien dengan peningkatan datang dengan peningkatan dari SGOT SGPT, kita evaluasi dulu. Kecuali nanti yang paling kelihatan khas adalah pasien dengan peningkatannya lebih dari 15 kali lipat tadi, itu yang sampai ribuan. Itu nanti kita bisa curiga ke arah virus hepatitis A yang biasanya peningkatan dari nilai SGPT-nya atau SGOT-nya bisa meningkat hingga ribuan, atau adanya pengaruh dari obat drug induce, biasanya dia bisa sampai ribuan. Nah, sisanya kita harus cari tahu penyebab yang lain, karena baik kerusakan di hati atau mengkerusakan di tempat lain bisa menyebabkan terjadinya peningkatan dari nilai SGOT dan juga SGPT tersebut. Kalau misalkan dari makanan gimana dok? Misalkan dia konsumsi makanan sesuatu gitu yang akhirnya SGPT-nya meningkat gitu dok, itu mungkin nggak dok? Makanan, jadi kan begini, SGPT itu kan melihat kerusakan sel hati atau tidak. Kalau makanan mungkin lebih ke arah, kalau yang bisa ya menyebabkan kerusakan sel hati adalah seperti alkohol. Jadi kalau misalnya pasien dengan menggunakan alkohol, itu bisa nanti terjadi peningkatan dari SGOT dan juga SGPT. Nanti kita bilang namanya alcoholic liver disease. Alcoholic liver disease, oke. Jadi sebenarnya yang lebih bermakna dan penanganan tadi yang kalau peningkatannya lebih dari 15 kali yang ribu ya, dok ya. Benar. Oke, tapi kalau misalkan dia 2 kali aja atau 10 kali aja misalkan dok, peningkatannya itu bagaimana dok? Apakah tetap ditangani, kita berikan penanganan atau seperti apa dok? Yang pertama kita harus cari dulu, tahu dulu penyebabnya. Penyebabnya apa itu yang kita harus tangani. Kalau memang penyebabnya virus, ya kita tangani virusnya. Kalau memang penyebabnya kebetulan pasien itu ada kondisi infeksi berat atau sepsis, jadi yang kita tangani adalah kondisi sepsisnya tersebut. Nanti kondisi sepsisnya tersebut sudah tertangani, biasanya akan membaik sendiri. Atau bisa juga dengan penggunaan hepatoprotektor seperti yang kita tahu seperti kurkuma. Jadi kurkuma itu dia punya, kan kita tahu bahwa baik seperti alkohol, virus itu kan bisa menyebabkan terjadinya radikal bebas di mana pada sel hati yang nantinya bisa menyebabkan inflamasi, yang nanti inflamasi kronik pada sel hati tersebut. Nah, kurkuma tersebut memiliki efek antiinflamasi, sama memiliki efek untuk penangkal radikal bebas, dan juga bisa menambah nafsu makan pada pasien yang dengan gangguan fungsi hati. Jadi pemberian dari nutrisi suplemen pun juga mungkin bisa membantu. Selain dengan kita mengetahui apa sih penyebabnya dan kita menangani apa penyebab dari gangguan dari nilai SGOT dan juga SGPT tersebut. Oke, baik dok. Aduh, seru banget nih dok. Nih mungkin ada lagi nih pertanyaan dok yang saya mau bacakan nih dari Aisyah FZN 77. Ini ceritanya di rumahnya dia serumah dengan ayahnya yang positif hepatitis B dok. Bagaimana dia nih dok untuk selanjutnya nih dok? Ini ternyata orang tuanya mengidap hepatitis B. Apa yang harus dia lakukan? Apakah ada pencegahan atau ada proteksi yang harus persiapkan gitu dok? Oke, baik, terima kasih Ibu Aisyah. Jadi kan kita tahu hepatitis B itu penularannya lewat darah, hubungan seksual, atau transmisi dari ibu ke janin. Nah, jadi kalau misalnya nih, kita harus tahu bahwa hepatitis B itu tidak akan menular pada pasien hepatitis B yang sedang batuk,
atau pada saat kita berbagi makanan dengan hepatitis B, kita memeluk, kita mencium, itu tidak akan menular lewat situ. Jadi selama tidak ada kontak lewat cairan tubuh atau darah, tidak akan terjadi penularan hepatitis B tersebut. Jadi jangan khawatir. Nah, untuk pencegahannya ya otomatis kita harus dipastikan dulu mengenai status kadar hepatitis B dari si anak ini bagaimana. Kan kita tidak tahu nih ibunya terkena virus hepatitis B juga atau tidak. Nah, kita harus tahu bahwa kadar status hepatitis B pada si anak bagaimana. Dan kalau misalnya HBsAg atau hepatitis B-nya negatif, maka bisa diberikan vaksinasi. Vaksinasi kan termasuk salah satu pencegahan yang bisa mencegah penularan dari virus hepatitis B tersebut. Cukup dengan kadar nilainya 10 unit, international unit, itu sudah bisa memberikan perlindungan hingga 90% untuk penularan dari virus hepatitis B tersebut. Oke, baik. Terima kasih Dokter Bernadette untuk jawabannya. Baik, apa ada lagi nih Sobat Sehat semua yang mau bertanya? Masih kita buka nih sesi pertanyaannya. Atau gimana dok? Saya ikut aja dok, kalau masih ada, ada boleh. lagi yang mau bertanya silakan Sobat Sehat di rumah atau yang lagi mendengarkan live ini bisa langsung bertanya, masih bisa. Oke, kita tunggu sebentar ya dok ya. Ini tadi udah lumayan nih dok, ada beberapa pertanyaan ya. Tapi sama kurang lebih ya. Ya kurang lebih sama ya yang sudah tadi dokter Bernadette jelaskan. Rata-rata nanyanya tentang penularan yang karena itu memang ya ini ternyata penyakit menular ya dok. Kita harus waspada bagaimana cara penularannya, bagaimana mencegahnya, itu yang harus dipahami betul oleh Sobat Sehat semua di rumah gitu ya. Oke, mungkin cukup nih dok, sudah tidak ada lagi pertanyaan. Sepertinya sudah jelas dokter Bernadette menjelaskan tentang hepatitis ini. Mungkin saya rangkum sedikit ya dok ya. Siap. Tentang pembahasan kita hari ini yaitu mengenai hepatitis. Jadi Sobat Sehat semua mungkin sekarang udah bertambah nih ilmunya ya tentang hepatitis, yaitu merupakan infeksi atau peradangan di organ hati. Itu bisa disebabkan bisa dari misalkan paling sering adalah virus, atau bisa juga karena makan obat-obatan bisa juga menimbulkan, dan ada juga autoimun ya dok ya, atau juga bisa misalkan adanya gangguan misalkan di hati seperti fatty liver, itu bisa akhirnya menyebabkan atau mencetuskan peradangan di hati. Dan yang paling sering adalah virus. Nah, virus ini yang akhirnya membagi hepatitis ini ada beberapa macam ya dok ya. Ternyata hepatitis itu nggak hanya hepatitis, ada beberapa macam hepatitis. Ada A, B, C, D, dan E. Dan ini berbeda-beda cara penularan. Untuk hepatitis A dan E ini sama ya dok ya, melalui fekal oral, itu dari makanan. Kemudian biasanya dia akan sembuh sendiri ya, bersifat akut ya dok ya. Itu akan sembuh sendiri. Kemudian yang paling serius itu adalah hepatitis B, C, dan D, dan itu biasanya menularnya lewat transmisi darah, hubungan seksual ya, misalkan pada ibu hamil ke anaknya, atau misalkan jarum suntik. Nah, itu yang harus hati-hati, dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan. Jadi hepatitis ini berbahaya apabila akhirnya menjadi kronis dan tidak diobati ya dok. Itu harus penting sekali. Kemudian bagi Sobat Sehat semua yang masih ingin bertanya atau ini, baiknya langsung konsultasikan ke tenaga profesional medis ya, bisa langsung ke Rumah Sakit Sari Mulia nih, ketemu dokter Bernadette langsung ya dok ya. Kalau masih ada yang bingung atau ingin periksa nih seperti apa kondisinya, misalkan memang terkena hepatitis seperti itu. Oke dok, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Terima kasih udah sharing ilmu nih dok. Makasih banyak, akhirnya ilmu kita bertambah lagi. Bagi Sobat Sehat semua di rumah paham tentang hepatitis, gak bingung lagi ya dok ya. Dok. Gitu. Oke, cukup sekian saya akhiri podcast kita hari ini. Kalau ada salah kata saya mohon maaf ya dok ya. Dok, terima kasih juga sudah diundang. Juga kalau misalnya masih ada yang kekurangan, saya juga mohon maaf nggih. Terima kasih banyak. Ya, makasih. Baik, saya tutup podcast kita hari ini. Salam sehat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.